Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni Zulidayati dengan NIM C1M021013 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari salah satu mata kuliah Bioteknologi Pertanian tentang kultur jaringan terkait dengan teknik mikropropagasi. Sehingga judul yang saya ambil adalah Perbanyakan Tanaman Pisang Musa Faradisia CL dengan mikropropagasi melalui kultur jaringan. Pisang itu merupakan tanaman penting di dunia dan merupakan komoditi pertanian penting di Indonesia, di mana pisang merupakan termasuk dalam 10 besar sumber pangan di dunia setelah padi, jagung, gandum, singkong, dan kentang. Nah, pisang ini menjadi buah yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia karena mengandung vitamin, mineral, dan juga karbohidrat. Nah, kandungan yang terdapat dalam pisang itu terdapat ada serat, kemudian vitamin A, B, dan C. Nah, jika kita mengonsumsi pisang, itu akan membantu memperlancar sistem metabolisme tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga rasa kenyang dalam waktu lama. Kemudian mikropropagasi itu dapat dideskripsikan sebagai multiplikasi tanaman secara in vitro dengan menggunakan media buatan aseptik yang mengandung larutan nutrisi, bahan organik, dan hormon atau ZPT. Nah, metode mikropropagasi ini sering digunakan untuk produksi bibit secara komersial, baik itu dengan teknik kultur tunas ataupun teknik kultur akar, di mana teknik kultur tunas itu dapat menggunakan hormon atau ZPT yang berupa sitokinin, sedangkan untuk teknik kultur akar itu dapat menggunakan hormon berupa auksin. Mikropropagasi tanaman pisang sendiri sangat berisiko tinggi terhadap terjadinya kontaminasi, baik itu dari bakteri ataupun dari jamur. Nah, maka perlulah dilakukan sterilisasi menggunakan hipoklorit NaOCl atau kalsium hipoklorit CaOCl2. Nah, kita ketahui bahwa tanaman pisang, jika kita mengambil eksplan atau mengambil bahan kultur jaringan, itu berasal dari tanah. Nah, dari dalam tanah ini terdapat mikroorganisme yang akan mengakibatkan kontaminasi dari eksplan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui teknik kultur jaringan tanaman pisang menggunakan teknik mikropropagasi untuk perbanyakan tanaman. Sedangkan manfaat dari makalah ini adalah dapat diketahuinya teknik kultur jaringan tanaman pisang menggunakan mikropropagasi untuk perbanyakan tanaman, sehingga terbentuknya materi genetik yang identik serta fisiologi yang seragam dengan perkembangan yang normal dan bebas dari patogen. Bisa dilihat pada slide, itu termasuk dari review literatur. Nah, review literatur dari perbanyakan tanaman pisang dengan teknik mikropropagasi itu melibatkan penggunaan bagian tanaman yang sangat kecil, seperti eksplan yang berukuran makrometer atau meristem yang berukuran dari kurang dari 1 mm, sehingga akan menghasilkan tanaman baru secara vegetatif. Nah, teknik ini dapat menghasilkan bibit pisang dengan jumlah yang sangat besar, seragam, dan dalam waktu yang singkat. Juga akan menghasilkan varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit. Mikropropagasi dari 10 jurnal eksplan yang digunakan, seperti pada jurnal pertama itu ada menggunakan bibit pisang Maskirana, yang jurnal kedua itu menggunakan anakan pisang Kusto, kemudian jurnal ketiga itu menggunakan tunas pisang kepok merah, jurnal keempat itu jantung pisang barangan, jurnal kelima itu menggunakan eksplan pisang Cavendish, jurnal keenam itu menggunakan ujung pucuk pisang, kemudian jurnal ketujuh itu menggunakan tunas pisang Merja dan pisang Cavendish, dan jurnal ke-8 itu menggunakan batang pisang kepok, jurnal ke-9 itu menggunakan bongkol pisang kepok, dan jurnal ke-10 itu menggunakan tunas pisang raja. Dari 10 jurnal yang digunakan tersebut, dapat kita ketahui teknik mikropropagasi
inisiasi dengan kultur jaringan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah inisiasi dengan sterilisasi eksplan yang digunakan. Nah, inisiasi ini adalah tahap awal dalam kultur jaringan yang melibatkan pengambilan eksplan dari tanaman. Nah, tujuannya itu adalah untuk sterilisasi. Nah, sterilisasi itu dapat menggunakan disinfektan untuk menghilangkan kontaminasi mikroorganisme, baik itu dari jamur ataupun bakteri. Nah, disinfektan ini dapat berupa bakelin, alkohol 70% atau 100%, kemudian aqua steril, kemudian sunscreen, betadine, dan CaOCl2. Sterilisasi itu dilakukan di dalam laboratorium, khususnya di ruang laminal airflow. Nah, di mana di ruang ini sudah dilakukannya sterilisasi, baik itu dari alat yang digunakan, kemudian tempat kerja, dan juga orang yang melakukan kultur jaringan. Nah, tekniknya itu atau proses sterilisasi itu dapat dilakukan dengan pencucian, perendaman, ataupun menggunakan alat yang dinamakan autoclave. Yang kedua adalah inokulasi, yaitu dilakukan dengan menempatkan eksplan pada media kultur yang mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan yang sesuai. Nah, dari 10 jurnal itu, media yang digunakan adalah media MS, dikarenakan media ini sudah mengandung nutrisi yang tersedia sudah lengkap, seperti nutrisi makro dan mikro, kemudian vitamin, kemudian asam amino, dan sukrosa ataupun gula. Nah, dalam inokulasi ini akan dilakukan penambahan sitokinin untuk merangsang pertumbuhan tunas. Sehingga akan dilakukan proses yang ketiga, yakni multiplikasi. Tahap perbanyakan melalui subkultur hingga jumlah yang diinginkan tercapai dari tunas yang ditumbuhkan pada proses inokulasi. Nah, yang selanjutnya adalah proses pengakaran, atau dilakukan pada tunas yang telah diperbanyak untuk menjadi tanaman baru ataupun tanaman sempurna yang tumbuhnya akar, batang, dan juga daun. Dari 10 jurnal yang digunakan, yaitu untuk merangsang pertumbuhan tunas atau dengan menggunakan hormon sitokinin, itu adalah menggunakan hormon berupa BAP, kinetin, 2IP, dan zeatin. Sedangkan untuk merangsang pertumbuhan akar yaitu dengan hormon auxin itu dapat berupa IAA, NAA, IBA, 2PD, dan picloram. Sedangkan review masing-masing jurnal yang digunakan itu adalah yang pertama pada jurnal 1 yaitu terdapat jumlah tunas yang tertinggi terbentuk pada media MS plus BAP4 ppm setelah dikultur pada MS0 dengan persentasi tunas kecil yang dihasilkan itu sekitar 100%. Nah, solusi yang dapat diperoleh dari jurnal tersebut adalah perlu dilakukannya eksperimen lanjut untuk mendapat proporsi efektif untuk induksi tunas. Kemudian pada jurnal kedua itu dari semua perlakuan yang digunakan itu tidak terdapat hasil yang signifikan ketika konsentrasi itu ditingkatkan, baik itu pada waktu munculnya tunas, jumlah tunas, dan panjang tunas. Di mana waktu muncul tunas tercepat itu terdapat pada perlakuan 6 mg 1Ba. Kemudian panjang tunas tertinggi itu pada 4 mg per 1 BA dan jumlah tunas terbanyak itu pada 7 mg per 1 BA. Nah, solusi yang dapat didapatkan dari jurnal ini adalah perlu mengoptimalkan konsentrasi BA karena mungkin ada nilai optimal di antara atau di luar rentang yang diuji yang dapat memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian jurnal ketiga menunjukkan bahwa penggunaan media MS dengan IAA 0,2 mg per liter dan BA 5 mg per liter itu menghasilkan inisiasi tunas yang baik.
Multiplikasi tunas terbaik dengan IAA 0,5 mg per liter dan BA 5 mg per liter itu menghasilkan 6-17 tunas per eksplan, dan NaA 1 mg per liter itu dapat menghasilkan lebih banyak planet. Sehingga solusi yang dapat diambil dari jurnal ini adalah perlu dilakukannya analisis genetik seperti ARADP dan ISSR untuk kestabilan genetik planet. Selanjutnya, jurnal keempat yang menggunakan BA pada 5 konsentrasi yang diberikan itu menunjukkan jumlah total dan normal tunas tertinggi itu terdapat pada konsentrasi 25 UM BA, yakni 9,2 tunas per eksplan dan 6 tunas per eksplan secara berturut-turut. Nah, solusi yang dapat diambil adalah perlu untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan tunas jika BA ditambahkan dengan NAA atau kinetin. Kemudian melihat apakah perlakuan yang diberikan pada bagian pisang lain itu dapat 100% bebas dari kontaminasi bakteri, karena jurnal ini menghasilkan pisang barangan yang 100%-nya itu bebas dari kontaminasi bakteri. Pada jurnal kelima, pada media MS yang digunakan untuk perbanyakan yang tepat itu menggunakan hormon BAP dan IAA, karena itu dapat merangsang proses organogenesis pada planet pisang. Kemudian penggunaan atau pemberian pupuk daun super growth 1 ml per liter itu dapat merangsang pertumbuhan akar, dan konsentrasi air kelapa 7,5% dan 15% itu juga dapat menghasilkan inisiasi tunas terbaik dan jumlah tunas. Sehingga solusi yang dapat diambil adalah perlunya dilakukan uji coba lapangan untuk melihat adaptasi planet pada lingkungan alam. Kemudian pada jurnal ke-6 itu membahas tentang penggunaan kalsium nitrat untuk membalikkan kondisi hiperhidrisitas dan mengaklimatisasi tunas pisang yang hiperhidris. Nah, di mana perakaran, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup tanaman pisang itu dapat kembali normal karena pengaruh konsentrasi kalsium nitrat dan agen pengentalnya. Nah, solusi yang dapat diperoleh itu adalah perlunya melakukan analisis biokimia untuk melihat pisang yang telah normal apakah terjadi perubahan pada tingkat molekulernya. Jurnal ketujuh itu menunjukkan hasil yang diperoleh tidak berpengaruh signifikan terhadap parameter tinggi tanaman, waktu munculnya tunas, dan waktu munculnya akar. Sehingga solusi dari jurnal ini adalah sebaiknya perlu evaluasi ulang desain eksperimen dan pengujian konsentrasi sitokinin dengan mengkombinasikan hormon lain untuk menemukan kondisi optimal. Kemudian jurnal ke-8 itu menunjukkan kombinasi IAA dan BAP itu berpengaruh nyata terhadap presentasi munculnya tunas dan jumlah tunas, di mana kombinasi perlakuan IAA 4 mg per liter dan BAP 6 mg per liter itu menghasilkan pertumbuhan tunas terbaik. Sehingga solusi yang dapat diperoleh dari jurnal ini adalah perlunya dilakukan aklimatisasi untuk memastikan kombinasi hasil yang baik dan mengetahui kondisi pada lingkungan in vivo atau lingkungan alaminya. Kemudian dari jurnal yang ke-9 itu adalah menunjukkan bahwa konsentrasi BAP 1,5 mg per liter dan IAA 0,25 sampai 0,50 mg per liter itu memberikan pengaruh signifikan terhadap presentasi eksplan yang menghasilkan tunas, kemudian jumlah tunas per eksplan dan tinggi tunas. Nah, tidak ada interaksi yang signifikan antara BAP dan IAA pada semua parameter yang diukur. Sehingga solusinya itu adalah sebaiknya diuji lanjut untuk mengetahui konsentrasi antara interaksi IAA dan BAP sehingga dia dapat signifikan.
Kemudian jurnal ke-10 itu menunjukkan bahwa semua profil RAPD dan ISSR dari tanaman hasil mikropropagasi adalah monomorfik dan serupa dengan tanaman kontrol yang ditanam di lapangan hingga tahap subkultur ke-10. Nah, tidak ada variasi yang terdeteksi dalam tanaman hasil mikropropagasi, kecuali pada beberapa sampel tertentu. Sehingga solusi yang didapatkan itu adalah perlu diperhatikan protokol yang telah dikembangkan untuk menguji stabilitas genetik pisang hasil mikropropagasi. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah ini adalah bahwa mikropropagasi pada jenis tanaman memiliki konsentrasi media perbanyakan yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan tujuannya. Perbanyakan dengan mikropropagasi itu dilakukan dengan isolasi melalui sterilisasi eksplan, kemudian inokulasi, kemudian multiplikasi, kemudian pembentukan akar, dan akhirnya adalah aklimatisasi. Nah, dengan teknik mikropropagasi materi genetik identik dan fisiologi seragam pada suatu keturunannya, sehingga akan menghasilkan kultivar lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang telah saya review atau jurnal yang saya gunakan untuk kemudian untuk direview. Bisa dilihat dari jurnal pertama, kemudian jurnal kedua, jurnal ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Itu adalah jurnal yang saya gunakan. Itu sesuai dengan uratan dari penjelasan sebelumnya. Sekian hasil presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.